Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta dengan nomor NPM 2002145000216. Di sini saya akan membuat video bagaimana guru mengajar di dalam kelas dengan mata pelajaran akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah pemilihan kompetensi mengajar, dosen pengampu, Dr. Muhammad Ramadona, SE, MPD. Baik, jadi kita langsung aja ke videonya. Baik, sebelum memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Ini kita absen dulu ya. Abdurrahman. Hadir. Febri. Rangga. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Romeo. Oke, baik. Jadi hadir semua ya. Sebenarnya gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan belajar tentang akuntansi ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu akuntansi nih? Belum, Pak. Akuntansi itu apa ya, Pak? Nah, jadi nih akuntansi itu adalah proses mencatat atau mengklasifikasikan. Terus juga akuntansi ini tentang meringkas keuangan suatu perusahaan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal seperti pihak manajemennya, terus juga maupun itu kan kalau manajemen tuh faktor eksternal ya, internal. Nah, sedangkan seperti investor, kreditur ataupun pemerintah tuh itu merupakan faktor dari eksternalnya. Banyak sih sebenarnya pengertian akuntansi lagi juga ada penjelasan unsur penting nih dari definisi akuntansi itu ada kayak mencatat seperti recording. Tahu nggak kamu itu Romeo apa itu recording? Recording itu semua transaksi keuangan yang terjadi dicetak secara sistematis dalam jurnal, bukan, Pak? Ya, jadi recording tuh benar juga sih apa yang tadi dia katakan, apa Romeo katakan. Jadi recording itu adalah tahap awal dari siklus akuntansi di mana semua transaksi keuangan terjadi dalam suatu periode dicatat dalam buku jurnal secara kronologis berdasarkan waktu sama kejadiannya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, recording itu. Iya, jadi begitu. Ada lagi nih penjelasan unsur pentingnya tuh seperti mengklasifikasikan, terus meringkas dan juga melaporkan. Nah, tujuan dari akuntansi ini ada yang tahu nggak apa itu tujuannya nih? Ada, Pak. Ada yang tahu siapa itu? Oh, Rohman ya. Apaan tuh Rohman? Untuk apa? Untuk menginformasikan keuangan, bukan, Pak? Nah, ya jadi itu tujuan juga untuk memberikan informasi keuangan. Terus juga informasinya tuh menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan juga nih tujuannya. Terus menjadi dasar juga dalam menentukan kebijakan ekonomi dan fiskalnya. Nah, ada lagi contoh penerapan akuntansi ini. Misalnya nih contoh penerapan akuntansi ini pada sebuah toko ya kan atau perusahaan. Sebuah toko juga dapat mencatat pembelian barang dagang seperti bahan, mencatat juga pemasukan dari hasil penjualan sebagai pendapatan. Dan juga laporan akhir bulan menunjukkan apakah usaha itu mengalami laba atau rugi. Nah, seperti itu. Itu contoh penerapan akuntansi.
Jadi saya ulangi lagi nih, proses akuntansi itu adalah proses pencatatan keuangan atau pengolahan data suatu perusahaan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu perusahaan? Nah, jadi perusahaan itu adalah proses manajemen atau kegiatan pekerjaan yang peralatan dan dikerjakan dengan secara struktur atau tujuannya udah pasti tuh untuk mencari keuntungan dari perusahaan itu. Makanya dari setiap laporan perusahaan tuh pasti ada laporan keuangan. Nah, pasti ada akuntansinya, laporan keuangannya, untuk mengetahui apakah perusahaan kita tuh laba atau rugi. Jadi setiap perusahaan tuh pasti ada orang akuntansinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perusahaan-perusahaannya. Di akuntansi itu ada perusahaan tuh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Nah, jadi di sini ada nggak orang tuanya yang mempunyai usaha kecil-kecilan nih, baik itu usaha jasa ataupun ada orang tuanya yang usahanya dagang, ada nggak di sini? Ada Pak. Apa? Kan bisa. Nah, iya, kamu Romeo, ada perusahaan apa atau ada punya bisnis usaha apaan nih? Ini Pak, ibu saya ada usaha itu toko kue dia Pak. Oh, toko kue ya, bagus tuh. Toko kue juga kan sekarang tuh lagi, apalagi sekarang kan banyak daya saingnya ya. Roti On juga udah termasuk pasaran yang sangat bagus sih, Roti On pemasarannya. Nah, jadi saya jelasin dulu nih, perusahaan jasa tuh perusahaan yang membayar sewa orang, itu membayar jasa seseorang. Nah, sedangkan kalau misalnya usaha dagang nih, orang tuh yang mempunyai usaha tersendiri. Contohnya kayak tadi Romeo nih, ibunya mempunyai toko kue, nah itu usaha sendiri. Nah, sedangkan satu lagi nih, kalau manufaktur, dia tuh proses perusahaannya tuh dari barang mentah menjadi barang yang dapat digunakan oleh orang itu. Dapat juga dikonsumsi juga oleh manusia sih, perusahaan manufaktur. Contoh di perusahaan manufaktur tuh kayak home industry seperti kayaknya konveksi, penjahit, nah itu termasuk juga ke dalam perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya kalian buka buku halaman 5. Nah, di situ ada bentuk perusahaan. Coba dilihat dulu semuanya bentuk perusahaannya. Nah, di situ bentuk perusahaan tuh perusahaan beroperasi nih di Indonesia tuh dengan jumlahnya sangat banyak dan bisnis yang beragam. Bentuknya tuh ada perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau individual, seperti tadi kayak itu ibunya Romeo, dia mempunyai toko kue sendiri ya kan. Nah, itu termasuk perusahaan perorangan. Yang selanjutnya bentuk yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang nih. Jadi dua orang nih kerjasama dalam membentuk suatu perusahaan. Nah, gitu. Sebuah kesepakatan ini pasti ada dua orang nih, ada perjanjian bisnis nih, ada perjanjian harus kayak gimana gimana tentang pengelolaan keuangannya atau kayak gimana, itu pasti harus ada perjanjiannya. Contoh bentuk perusahaan persekutuan adalah kayak contohnya firma, persekutuan komanditer, atau yang disebut juga CP ya, CP. Nah, firma ini jenis usaha yang berupa usaha jasa yang berkaitan dengan profesi. Contohnya adalah kantor pengacara ya kan, terus kantor akuntan publik. Nah, itu juga termasuk usaha firma gitu. Kalau misalnya persekutuan komanditer atau CP, bisnis usahanya ini didirikan orang atau lebih ya.
untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, dalam beroperasional atau perusahaan, para pendiri ini mengurus operasional sebagai perusahaan sehari-hari yang disebut sekutu aktif, dan pihak yang tidak aktif disebut sekutu pasif, dan biasanya bertugas sebagai penyetor modal. Nah, jadi itu pengertian dari perusahaan atau jenis usaha firma dan persekutuan komanditer atau CP. Bentuk perusahaan yang selanjutnya ada perusahaan persero, itu dibuka yang nomor bentuk yang ketiga di buku ada perusahaan perseroan adalah. Nah, perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan dapat menunjukkan pimpinan perusahaan yang profesional. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 10 nih. Di halaman 10 tuh ada persamaan akuntansi dan transaksi bisnis. Persamaan akuntansi seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya nih, output akuntansi ini adalah informasi keuangan ya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, 5 dari jenis laporan tersebut tuh adalah lapor rugi, terus laporan raca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan-catatan laporan keuangan lainnya. Nah, jadi dalam mengamati sebuah neraca perusahaan ini terlihat nih ada 2 sisi yang menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan, yaitu pertama tuh ada aset ya kan, sedangkan sebelah liabilitas ini kewajiban perusahaan, dan ekuitas modal pemilik. Aset, liabilitas ini dan ekuitas ini merupakan komponen di neraca nilai saldo akhir, dan kedua sisi kiri maupun kanan memiliki nilai yang sama atau seimbang, atau yang bisa disebut balance kan. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari aset? Aset itu kayak aset perusahaan bukan, Pak? Nah, iya Romeo, bagus sekali dari tadi ya, jawab mulu nih Romeo, aktif sekali dia ya. Nah, yang lain juga harus aktif sama kayak dia. Nah, jadi aset itu adalah sumber daya yang dikuasai ini oleh sebuah perusahaannya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di mana nih manfaat ekonomi masa depan ini diharapkan akan diperoleh. Jadi dapat dikatakan bahwa aset nih merupakan harta yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Termasuk juga klasifikasi aset. Nah, klasifikasi itu adalah kas ya. Kas piutang, bahan yang habis pakai atau space yang persediaan juga, investasi jangka pendek, dan biaya yang dibayar di muka, dan aset tetap. Selanjutnya, liabilitas nih. Romeo, kamu tahu nggak apa itu liabilitas? Nggak tahu, Pak, apa itu? Roman, kamu tahu nggak? Roman, liabilitas apaan? Nggak tahu juga, Pak. Oh, jadi liabilitas itu merupakan kewajiban perusahaan nih masa kini, kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Jadi penyelesaiannya dapat diharapkan mengakibatkan nih arus keluar sumber daya nih perusahaan yang mendukung manfaat ekonomi. Nah, liabilitas ini mencerminkan atau kewajiban utang perusahaan. Oleh karena itu dalam liabilitas ini terdapat hak atau klaim kreditor atas aset yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi itu ya liabilitas. Apaan? Coba Romeo ulangi, liabilitas itu apaan? Jadi liabilitas itu merupakan kewajiban perusahaan masa kini, Pak. Jadi yang timbul dari peristiwa dari masa lalu, kemudian penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berarti paham ya Romeo apa itu liabilitas ya. Paham, Pak? Alhamdulillah kalau paham. Nah, selanjutnya nih ada ekuitas nih.
Ekuitas ini merupakan hak pemilik. Ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset ya, atas aset perusahaan setelah semua liabilitas ini, hubungan antara ketiga komponen tersebut ini dapat membentuk persamaan sebagai berikut nih, antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas nih. Nah, jadi hubungan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas ini memiliki persamaan sebagai berikut nih. Hubungan antara tiga komponen ini memiliki persamaan lagi nih. Persamaannya tuh aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu persamaan yang pertama. Jadi ada dua persamaan nih. Itu yang persamaan pertama tuh aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu persamaan yang pertama. Terus terus untuk persamaan yang kedua nih, aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama nih, saya ulangi, pertama tuh aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua nih, aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Nah, jadi itu jangan sampai terbalik ya. Persamaan ini nih dikenal sebagai akuntansi. Persamaan akuntansi itu yang paling dasar ya. Untuk mengetahui jumlah ekuitasnya, nah, coba dibuka buku halaman 11 ya. Di situ ada contoh nih, contoh 1. Tentang persamaan akuntansi nih, contoh 1 nih. Contohnya coba bacain Romeo. Contoh 1. Itu jika aset yang dimiliki perusahaan sejumlah 50 juta dan liabilitas sebesar 20 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 30 juta. Seperti itu. Nah, itu soalnya, Pak. Terus perhitungannya gimana, Romeo? Jadi perhitungannya itu, Pak, aset dikurang liabilitas, maka hasilnya itu ekuitas. Nah, tadi kan asetnya itu 50 juta dikurang liabilitasnya 20 juta. Nah, maka ekuitasnya itu adalah 30 juta. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali itu perhitungannya ya, Romeo. Soalnya kan berarti kamu memahami nih dari tadi apa yang saya jelaskan tentang persamaan akuntansi. Dari hubungan antara tiga tersebut tuh kamu memahami ya. Ini selanjutnya ada contoh kedua ya di buku nih. Contoh kedua nih, Shopee Express ini merupakan perusahaan jasa atau pengiriman nih. Pada pembukaan yang terakhir nih, pada tanggal 31 Desember 2010, Shopee Express memiliki aset 100 juta dan liabilitas nih 25 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah berikut nih. Yang pertama nih ada ekuitas per tanggal 31 Desember 2010. Yang B, ekuitas per 31 Desember 2011 jika diasumsikan selama tahun 2011 aset naik 40 juta dan liabilitasnya turun 15 juta. Nah, berarti kita harus hitung dulu nih yang A nih. Ada yang tahu nggak cara hitungnya gimana? Nah, jadi cara hitungnya tuh kita pakai yang ini ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi perhitungannya tuh yang A ini ekuitas per tanggal 31 Desember 2010 ya. Pakainya aset yang sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jadi ini kita harus hitung dulu kan di sini asetnya 100 juta. 100 juta berarti 100 juta sama dengan liabilitasnya 25 juta. 25 juta nih. Sedangkan ekuitasnya tuh kita belum ada nih. Kita harus mencari ekuitasnya. Berarti dapatkan ekuitas ini 100 jutanya tuh dikurang 25 juta. Jadinya 75 juta. Jadi ekuitas per tanggal 31 Desember nih 2010 adalah 75 juta. Nah, kita lanjut ke cari ekuitas per tanggal 31 Desember 2011. Nah, di sana tuh jika diasumsikan
selama tahun 2011 nih asetnya naik 40 juta dan liabilitasnya turun menjadi 15 juta. Nah, jadi kita pertama-tama nih kita masukin dulu asetnya. Asetnya 40 juta. Liabilitasnya tuh 15 juta. Sedangkan ekuitasnya kita belum memiliki yang pasti ya, karena soalnya kita pakai yang cari nih. Yang itu kan tadi yang pertama itu soal pertama udah ada 75 juta. Ini belum ada di sini tuh karena jika diasumsikan selama tahun 2011 aset naik 40 juta dan liabilitasnya turun 15 juta. Nah, jadi kita untuk penghitungannya tuh pertama tuh aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berarti asetnya tuh 40 juta sama dengan liabilitasnya ini diturunkan, tadi liabilitasnya turun jadi 15 juta. Nah, jadi ekuitas pemiliknya itu 55 juta. Kemudian tambahan perubahan ekuitas ini pada tanggal 31 Desember 2010 sehingga menjadi ekuitas pemilik per 31 Desember 2011 nih 130 juta sama dengan 55 juta ditambah 75 juta. Nah, seperti itu perhitungannya. Nah, jadi itu persamaannya. Tadi persamaannya kan jadi ekuitas pemilik itu per tanggal 31 Desember 2011 nih 130 juta sama dengan 55 juta ditambah 75 juta. Nah, itu persamaan aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Ya, kita lanjut ke transaksi bisnis. Sebelumnya nih pasti ada yang tahu nggak tentang pengertian dulu nih, pengertian dari apa itu transaksi bisnis. Ada yang tahu nggak? Ada Pak. Ya, apa? Coba Rohman, itu transaksi bisnis. Jadi transaksi bisnis itu Ya. kayak pembelian, penjualan, terus pembayaran juga Pak. Nah ya, jadi itu contoh ya, itu contoh sederhananya. Jadi transaksi bisnis nih adalah semua kegiatan ekonomi yang terjadi antara kedua belah pihak nih. Jadi lebih dapat diukur dengan satuan uang serta mempengaruhi posisi keuangan perusahaan juga. Nah, contoh sederhananya yang tadi disebutin oleh teman kayak membeli barang dagang dari pemasok, terus menjual barang sebagai pelanggan, terus menerima pembayaran dari pelanggan juga, terus juga membayar gaji karyawan. Nah, itu juga salah satu transaksi bisnis. Ciri-cirinya juga nih, ada ciri-cirinya tuh terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan, terus melibatkan internal atau eksternal. Terus tiga juga dapat diukur dalam bentuk uang, terus mempengaruhi juga posisi keuangan perusahaan seperti aset, hutang, dan juga modal. Sampai sini paham nggak? Paham Pak? Oh, siap. Apa itu paham Romeo, ciri-ciri transaksi bisnis? Jadi ciri-ciri transaksi itu Pak kayak yang pertama terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang kemudian ada melibatkan pihak internal atau eksternal Pak. Seperti itu Pak. Nah, ya bagus tuh Romeo paham. Berarti dia dari awal pemberian juga memperhatikan ya apa yang saya jelaskan. Selanjutnya contoh transaksi bisnis dan pencatatan jurnal. Nah, kita langsung saja ya ke contoh transaksi bisnisnya dan pencatatan jurnalnya. Agar lebih memahami konsep ini, mari kita bahas beberapa contohnya ini beserta pencatatan akuntansinya juga dalam bentuk jurnal umum. Nah, contoh yang pertama nih, seorang pemilik usaha menyetor modal berupa uang tunai sebesar 20 juta dalam usahanya. Dalam akuntansi transaksi ini pasti dicatat sebagai penambahan kas atau aset dan penambahan modal pemilik. Maka jurnal itu debitnya kas 20 juta, modal pemilik 20 juta. Karena itu di kreditnya ya. Misalnya nih debit sama dengan kas 20 juta, kreditnya modal pemilik 20 juta. Nah, contoh yang kedua, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai senilai 2 juta. Nah, jadi perlengkapannya adalah aset perusahaan dan karena dibelinya secara tunai, kas perusahaan ini berkurang. Maka pencatatannya gimana Romeo? Kalau misalnya gitu tadi kita udah kamu nih dari tadi saya perhatiin nih kamu mulai agak goyang nih Romeo. Nih, makanya kita nih
saya contoh ini, contoh kedua. Gimana nih Romeo? Kan tadi kita di contoh pertama nih kita memiliki debit kas 20 juta dan modal kreditnya modal pemiliknya 20 juta. Nah, sedangkan di contoh kedua nih perusahaan ini membeli perlengkapan kantor secara tunai senilai 2 juta. Gimana tuh Romeo? Eh, jurnal kasnya. Jadi pencatatannya itu Pak, kan kasnya 2 juta, maka debitnya itu 2 juta juga Pak, seperti itu. Kenapa ya Romeo bisa dicatat 2 juta begitu? Kenapa itu bisa 2 juta? Itu karena perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai Pak, itu nilainya 2 juta. Oke, baik. Jadi perhatiin ya Romeo ya, jangan kamu untungnya bagus nih, pinter nih, masih bisa menjawab. Jadi kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jadi perusahaan ini menjual jasa kepada pelanggan secara tunai sebesar 5 juta. Nah, ini berarti perusahaan ini menerima kas dan memperoleh juga pendapatan. Maka jurnalnya tuh debit kas jadi berapa Romeo? Debit kasnya? 2 juta Pak. Ini yang contoh ketiga, beda lagi Romeo, Beda lagi. dengerin. Ya, maaf, Jadi maaf, perusahaan maaf. ini menjual jasa kepada pelanggan secara tunai sebesar 5 juta nih, sebesar 5 juta. Jadi berarti perusahaan menerima kas dan memperoleh pendapatan nih. Maka jurnalnya kasnya tuh berapa Romeo? Jadi akun kas debitnya itu 5 juta sama kredit pendapatan desa itu 5 juta Pak, seperti itu kurang lebih Pak. Nah, di transaksi keempat nih, contoh keempat nih perusahaan membayar biaya sewa ruko sebesar 1,5 juta. Karena ini merupakan beban usaha ya 1,5 juta, maka pencatatan jurnalnya tuh debitnya tuh beban sewa 1,5 dan juga kreditnya kas 1,5 juga 1,5 juta. Contoh yang kelima ini perusahaan memberikan transaksi yang kelima dan memberikan jasa kepada pelanggan, namun pembayaran itu dilakukan bulan depan nih, jadi sebesar 3 juta. Dalam hal ini perusahaannya mencatat piutang dong sebelum ke piutang usaha karena uangnya itu belum diterima dan mencatat pendapatan karena jasanya sudah diberikan. Maka jurnalnya debitnya tuh debit piutang usaha 3 juta, kreditnya pendapatan jasa 3 juta. Nah, itu. Jadi kan tadi belum belum di ini ya, belum belum perusahaan ini udah memberikan pelanggan namun pembayarannya tuh bulan depan, jadi yang ini tuh belum melakukan pembayaran, jadi pembayaran itu dipending bulan depan. Nah, jadi debitnya tuh piutang usahanya 3 juta, juga kredit pendapatannya jasanya tuh 3 juta. Transaksi yang keenam nih perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Nah, ini adalah gaji, jadi beban gaji yang menurunkan kas dan laba. Maka jurnalnya tuh debitnya tuh beban gaji 2 juta, kreditnya kas 2 juta. Selanjutnya transaksi ketujuh ini perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang sebelumnya sebesar 1 juta. Maka gimana nih jadinya jurnalnya transaksi ketujuh? Untuk transaksi ketujuh itu jurnalnya perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang sebelumnya itu sebesar 1 juta. Jadi jurnalnya itu debit kasnya 1 juta, maka kredit piutang usahanya 1 juta, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya Romeo, dari tadi juga aktif banget nih Romeo. Ada juga ini sedikit tidak memperhatikan tapi dia tadi masih bisa menjawab. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja ya, sampai ke transaksi 7 nih. Minggu depan kita lanjut lagi. Semoga semua tetap bisa hadir di mata pelajaran saya. Semoga semua sehat-sehat juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.